lu boleh main game itu, tapi lu jangan lupa dengan kehadiran orang-orang di sekitar lu gitu. Jangan sampai kayak deket banget sama orang-orang lain di game. Halo Sobat Kaum Muda, dimanapun kamu berada, welcome back to PK. Teman-teman, kalau kamu mengklik video ini, berarti kamu adalah seorang pemain Among Us. Atau gamer, atau mungkin kamu sedang mencari trik-trik bagaimana bisa menemukan imposter secara cepat. Sayangnya kamu tidak akan menemukannya di sini ya. Tapi kamu akan menemukan yang lebih daripada yang kamu bisa bayangkan. Karena malam hari ini teman-teman kami akan berbicara soal game yang sedang viral ini, yaitu Among Us ya. Jadi satu game 2 dimensi tapi tiba-tiba booming begitu cepat, bahkan developernya Innerslot harusnya mengembangkan Among Us ini jadi 2 part ya. Maksudnya di-upgrade jadi Among Us 2. Tetapi karena booming sekali Among Us part 1 ini, kemudian mereka batalkan dan lebih fokus mengembangkan yang satu ini. Karena lagi sedang diminati sekali teman-teman. Saking diminatinya semua orang dari berbagai umur main gitu ya. Karena menarik sekali game ini, dan itu yang akan kita mau obrolkan hari ini. Dan bersama dengan rekan-rekan PK hari ini kita punya 2 orang pester yang sangat-sangat ahli di bidangnya. Apa nih? Menarik ya. Iya, bidang memasak game, ya. Chef. Ya, gue kenalkan dulu yang pertama, Pester Melki, Youth Pester dari GKY Puri. Halo Kak. Halo, hai teman-teman. Juga boleh kunjungi kanal YouTube Kak Melki, yaitu 5 Minutes Enlightenment. Itu juga membahas banyak soal isu relasi dan saat teduh. Teman-teman, kita juga punya, ada satu kawan yang hari ini juga hadir, yaitu Pester Yoel Putra Adi. Sekarang pelayanan di mana, Yoel? Sementara ini pelayanan di GKPI Citrap Bogor. GKPI Citrap dan sebagai youth pastor juga. Dan yang menariknya karena dia ini seorang sarjana dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung yang menulis soal game. Wah, menarik ya teman-temannya. Jadi kita pasti akan bicara hal-hal yang menarik soal game ini. Pester-pester, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal apa itu dan bagaimana itu dan apa yang harus diantisipasi. Pester main nggak sih? Jangan-jangan kita ngobrol kita nggak main. Main ya? Ya, main. Main. Gue sih baru kemarin ya, gue karena diajakin akhirnya gue download. Terus gue main bentar sih. Gue bukan gamer, gue hanya sekedar pengen tahu aja gitu. Mungkin nanti habis ini kita main bareng kali ya, berlima boleh juga nih. Gua download dulu kalau gitu deh. Oh iya boleh tuh. Ya, ketahuan imposternya nih. Kayaknya saya yang paling kuno nih, saya nggak suka main game. Maafkan Tapi saya, tahu kan? gamer. Terus Tapi kenapa lu ada di sini? Gue mau nanya kenapa lu ada di sini, bro? Nah, justru saya pengen denger nih, apa sih sebenarnya tentang game ini? Oh, oke. Nggak punya hobi game sama sekali. Ya. Jadi saya pengen tahu nih dari pester-pester kayak gimana untuk. Mungkin Saya cuma tahu dari baca-baca. Iya. Mungkin dari pester bisa memberikan inspirasi. Betul ya. Jadi rekan-rekan Pester Suanius ini memang tidak main game karena hidupnya saja sudah seperti permainan ya. Betul. Sering dipermainkan jadi. Rumit ya. Jadi jangan dimainin lagi yang lain gitu ya. Hati-hati setelah ini nanti pasti dia main Among Us itu dia. Iya. Tapi kalau saya sih sebenarnya benar-benar saya nggak tahu ini game. Justru saya baru tahu hari ini game ini. Lalu kemudian saya sempat search gitu ya. Ternyata ini game sebenarnya udah dari 2018 ternyata. Iya, 2 tahun yang lalu ya. 2018. Iya.
Tapi menarik ya, baru baru viral di masa pandemi justru. Jadi bagi developer game itu ada untung juga, ada pandemi ternyata. Iya ya, betul. Ada berkat di tengah gersangan. Yang dari yang teman-teman yang main ini gimana sih perasaannya waktu main itu? Aduh, gimana ya? Bro Yoel kayaknya nih. Bro Yoel silakan. Ya. Campur aduk lah. Jadi sebenarnya gue main Among Us itu sebelum viral di sini, di Indonesia. Jadi udah main. Oh ya, nanti memang beda ya beberapa- kelasnya. Dia sempat main sama teman-teman kan, dibilang ini game apa sih gitu kan. Pertama nggak terlalu interest, tapi pas main wah ternyata seru juga nih. Tapi ya banyak feel lah yang kita rasakan di sana. Yang paling menyenangkan itu kalau di Among Us itu ada impostornya, tuh kan. Di situ perannya itu wah menarik lah. Nanti kita bisa bicara semakin panjang lah tentang itu. Tapi ya inti paling mendasarnya menarik dan sangat-sangat mempengaruhi kita lah gitu. Betul. Jadi menariknya karena game yang dibuat oleh Inner Slot ini adalah game dengan tema survival, pester gitu. Ya. Tapi Mungkin yang bisa menarik diceritain sedikit cara bermainnya kali bro ya. Ya. Oh, ya. Atau yang mirip-mirip dengan game itu kalau orang nggak pernah main gitu loh. Ya. Pertama pasti harus download dan download butuh kuota ya. Benar. Jadi kita intinya adalah mirip-mirip ini rekan-rekan werewolf tahu ya. Ya, werewolf. Gitu. Tapi ini semakin menariknya karena dia buat dalam game ada cerita, ada story di sana dan ada ada how to play-nya gitu. Ada strateginya, ada survival-nya. Jadi Pastor Yunus kayaknya lebih ngerti ya. Boleh jelasin? Yoel lah yang Udah Master Yunus. Waduh. udah dari 2 tahun yang lalu mainnya. Iya. Bukan. Jadi ya game menceritakan ada 10 astronot di dalam pesawat luar angkasa. Nah, di situ ada banyak pengaturan, ada impostor dan ada astronot Crewmate. yang lain. Crewmate itu. Nah, tapi yang peran pentingnya di situ adalah impostor. Impostor ini nanti yang memanipulasi diri, yang tugasnya kill gitu kan, bunuh astronot yang ada di situ. Yang lain itu mengerjakan task. Jadi ada satu tugas yang harus mereka selesaikan sebelum pesawat luar angkasa mereka itu sampai di tujuannya. Nah, tetapi sebelum itu terjadi, sebelum itu semua selesai, ada impostor ini yang bertugas untuk membunuh. Gitu. Sebenarnya ada latar belakang cerita dari game ini juga. Nah, menarik karena juga penuh dengan konspirasi kan. Ini nggak ada hubungannya dengan COVID bro ya? Konspirasi yang nggak ada ya? Bukan ya? Illuminati. Konspirasinya lebih latar belakangnya ceritanya horor gitulah. Oke. Iya. Memang ada perasaan bermacam-macam ya. Main game ini seru, tapi kan serunya tuh karena ada pembunuhan juga ya teman-teman ya. Nah, itu ada ini loh, ada pertemanan, tapi di dalam pertemanan itu ada Tusuk impostor. dari belakang. Ya, menusuk dari tepatnya- belakang. Ya, lebih Ada tepatnya pengkhianat kita gitu ya. Iya, pengkhianat. Ada pengkhianat. Jadi Dan orang ketika- munafik. Ketika misalnya impostor berhasil bunuh satu orang dan kemudian ada body yang ditemukan, itu akan di-report gitu. Di-report lalu mereka akan meeting, semua yang pemain yang masih hidup itu akan meeting dan menentukan siapa nih yang bunuh temannya nih gitu. Itu akan saling nuduh tuh. Di situ tuh serunya tuh. Akan seru. Berarti Tadi gua lihat lu di sini gitu. Tadi lu Benar-benar lihat mirip ini ya, mirip werewolf Mirip gitu ya. werewolf. Betul. Jadi mencari siapa pelakunya gitu. Siapa namanya, siapa serigalanya ya. Ya, Betul. serigalanya. Tapi karakternya kalau di Warriors kan banyak karakter. Kalau di sini Mm. Cuman satu. berapa jenis? Cuman 2 sih. Imposter doang. Cuman Ya, 2 dua, sih. dua. Crewmate dan imposter. Imposter ya. Iya. Betul. Bro, Tapi- gua ini Tapi ada ini ya, CCTV lu bisa lihat orang gitu. Bisa nangkap orang gitu. Bro, ini gue sebenarnya mikir ya waktu game ini viral di story semua munculnya anak-anak main ini. Gue jadi berpikir gini kan, sebelumnya itu kan yang viral adalah game-game yang
tembak-tembakan gitu ya. Hmm. PUBG kemudian arahnya juga berbeda gitu loh. Nah ini menarik sebenarnya. Kira-kira apa? Apakah udah ada kejenuhan sendiri dengan game semacam itu atau memang ini lebih strategik mungkin atau apa yang kira-kira rekan-rekan pikirkan soal ini? Hmm. Bisa jadi sih, menurut gue karena orang juga udah capek kan dengan game-game yang lama-lama itu. Ya, Dan ya. memang itu sebenarnya yang menarik di dalam dunia kita hari ini. Tidak ada yang abadi. Kayak lagu bang ya. Kayak lagu. Jadi game-game yang seperti itu ya kita juga nggak tahu sampai kapan ini Among Us ini akan bertahan. Betul. Bahkan hanya sampai selesai pandemi ini lalu dia akan hilang. Dulu teman-teman ingat nggak Flappy Bird? Betul. Iya, permainan itu kan- paling susah katanya. Itu kan cuma sebentar saja lalu hilang. Teman-teman masih ingat nggak yang COC? Ya, Ya. Iya, Cuma iya. sebentar saja lalu hilang. Nah sebenarnya ya kalau gua tangkap sih ada sesuatu yang lebih inti daripada persoalan game ini. Maksudnya pergantian ini ada sebuah filosofi yang coba dibangun sebenarnya. Benar gak sih? Jadi ya, ya. orang bosan pada sesuatu lalu muncul lagi yang lain. Orang bosan pada ini lalu muncul yang lain. Lalu ada apa di balik itu sebenarnya? Apakah ada konspirasi seperti konspirasi COVID atau enggak? Tapi memang benar yang dikatakan oleh Pastor siapa tadi? Siapa bro? Melki. Ya, Melki. Pastor Melki. Ya, benar. Gue sebagai gamers gitu kan, memang bosan dengan game yang dahulu, mencoba mencari yang baru. Nah, dan ketemulah, makanya dengan teman katakan, ayo kita cari game yang baru lah. Nah, ketemulah game Among Us ini. Ya bisa seperti yang dikatakan oleh Pastor kita ini. Tuh, kita bosan dengan game yang Itu siapa? Siapa bro? Pastor kita. agak gugup ya. Aduh, seorang gamer gugup gue baru lihat loh. Biasanya. Pastor Melki kita. Ya. Iya. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Pastor Melki. Kita bosan dengan game-game yang dahulu, terus kita mau coba mencari game-game yang baru. Nah, yang unik, yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ketika kita menemukannya itu kita menjadi satu hal yang wah, berkecimpung di situ lebih dalam lagi gitu. Ya, memang benar bahwa game-game itu tidak ada yang abadi, tidak ada satu hal yang abadi, sehingga kita mencari satu hal yang baru untuk memuaskan pribadi kita ini gitu kan. Kan manusia pada hakikatnya tuh nggak pernah puas dengan apa yang ada gitu kan di dunia. Tapi yang lebih menarik ya kalau rekan-rekan perhatikan dari game-game dahulu yang kita main di konsol PS1, PS2 dan sebagainya, itu adalah karena game ini bisa dimainkan dengan banyak orang. Betul gak sih? Betul. Ya. Atau biasa lebih dipahami dengan game online gitu ya. Bahasanya game online. Jadi dimanapun kamu berada, ketika kita online bersama-sama, kita bisa main game ini bersama-sama. Dan itu diwadahi oleh Among Us ini, gitu. Bisa dimainin 10 orang, itu ramai sekali. Dan bisa berkomunikasi bro ya? Bisa berkomunikasi, ya. Bisa lucu-lucuan tuh, bisa kerjasama, bisa saling nuduh, bisa banyak hal yang bisa dipercakapkan, apalagi di tengah pandemi yang kita tidak bisa bertemu secara fisik. Gitu. Mungkin itu jadi mengapa game ini jadi viral di masa ini sebenarnya, Jevin. Karena orang kan social distancing, artinya ya kita secara komunikasi mungkin berkurang. Kalaupun kita komunikasi hanya dengan orang yang ada dalam rumah. Lalu kemudian game ini menawarkan fasilitas untuk kita bisa ketemu dengan orang sekalipun itu cuma virtual. Maka menurut saya tidak salah ini game hadir di tengah-tengah kita pada hari ini sebagai fasilitas untuk koneksi lagi kan. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan di masa-masa seperti ini sebenarnya orang itu mengalami kesendirian loh. Coba perhatikan deh. Betul. Loneliness. Nah, lalu hadirlah game ini yang bisa menghadirkan pertemanan, bisa menghadirkan obrolan, lalu ya viral lah ini game. Nah, persoalannya adalah ketika kita jadikan ini sebagai alat komunikasi utama sebenarnya, kalau menurut gue ya. Artinya kita sedang meniadakan tubuh. Nah, ini kita bicara filosofi tubuh lagi nih.
eh, Dalam game ini ya. game Bicara ini soal menjadi- tubuh. Heeh. ini bukan tumbuh-tumbuhan ya. Aduh. Jadi dia menggantikan tubuh sebenarnya, kehadiran tubuh. Nah, padahal tubuh itu penting. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini dengan menghadirkan tubuh? Nah, maka kita perlu mendiskusikan lagi sebenarnya lebih dalam tentang filosofi dari game ini. Apakah dia mencoba meniadakan ketubuhan itu dengan menghadirkan virtualisasi, dan sebenarnya dia sedang membuat jarak antara kita, tahu nggak sih? Sedang membangun gap. Nggak penting orang di sekitarmu, nggak penting orang yang ada di hadapanmu. Yang penting adalah orang yang ada di situ. Sebenarnya filosofi yang dibangun oleh game ini, developernya punya tujuan sebenarnya behind daripada game itu, yaitu meniadakan yang ada dan mengadakan yang tidak ada. Apa sih maksudnya? Ya itulah maksudnya. Iya. Ya. Rumit Maksudnya ya. memindahkan relasi secara real ke dalam dunia virtual begitu ya. Dan Betul. itu lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena kalau saya amati secara sepintas ya rekan-rekan, menariknya begini loh. Kamu bisa dengan tanpa dikenal, maksudnya namanya bisa disamarkan. Kita bisa bilang mungkin pakai fake account juga. Orang tidak tahu kamu siapa, tapi kamu bebas berinteraksi, ngomong apa saja tanpa harus takut diketahui oleh siapa gitu. Main game-game kayak gini tuh, gue lebih senang main dengan, maksudnya segrup dengan orang yang gue kenal, mungkin youth-nya, teens-nya, atau teman-teman gue. Malah kalau main dengan orang-orang yang gue gak kenal, gak asik gitu loh. Gak tahu deh kalau lu pada gimana ya. Kayaknya maksudnya buat bangun relasi sih, jadinya buat seru-seruannya bareng-bareng gitu loh. Iya sih. Tapi bisa jadi hubungan kita dalam sosial bisa jadi eksklusif nggak sih? Hanya kepada teman-teman kita saja gitu kan. Dan tetap aja, walaupun memang tidak ada tubuh, tetapi diri kita tertutup dengan sosial yang di luar gitu. Kita hanya eksklusif dengan kehidupan di sekitar kita saja. Memang mungkin membangun relasi, tetapi hanya sebatas relasi dengan teman kita saja. Itu tidak di luar. Gitu. Iya. Tapi ada juga yang memang lewat game online ini ada punya teman baru juga, ada yang seperti itu. Betul Ya. sih. Boleh nggak? Saya tanggapi sedikit ya. Saya kan bukan gamer, Boleh. sudah bilang. Tetapi saya Boleh. kan sering dengar lah orang bilang. Tapi sebenarnya kan bukan karena pandemi ini kan sebenarnya. Orang-orang mulai membuat avatar dirinya sendiri di dalam game gitu ya. Membuat socialize. Mungkin membuat apa ya, sosial di dalam game itu udah sebelum pandemi. Dan mungkin pandemi ini hanya memperbesar saja gitu ya. Memperluas saja untuk game ini sehingga makin lama yang viral adalah game-game kayak gini gitu yang makin banyak. Tapi berarti sebenarnya di luar dari pandemi lah kita ngomong ya. Berarti sebenarnya ada spirit begitu dong ya orang-orang ya. Maksudnya ada keinginan begitu ya anak-anak muda sekarang. Betul nggak? Maksudnya keinginan untuk tadi dikatakan Pak Melki ya, maksudnya Tester Melki. Bapak-bapak Pak Melki. Om, panggilnya Om Melki. Youth Pester, bro. Oh, youth tester, betul. Bro PS. Mengadakan yang ada, meniadakan yang tidak ada. Gimana? Susah kayak ngerti kalimatnya. Ya. Ya, memang banyak hal yang tidak bisa kita mengerti di dunia ini, bro. Termasuk pembicaraan ini ya. Oke, kita balik ke Among Us ini deh. Gimana bacanya sih? Among Us atau Among Us. Oke. Among Us. Di antara kita. Iya. Iya, di antara kita. Bacanya gini, Among Us. Among Us. Itu kalau Indonesia itu ya. Gini. Among Us. Soal Among Us ini kan banyak nih ya anak-anak muda lagi suka nih main game ini gitu kan. Kira-kira apa gitu pesan atau hal-hal yang mau di-sharingkan kepada teman-teman yang main game ini ya? Melihat dari perspektif apa begitu loh. Gimana? Sulit ya pertanyaan gue, bro. Kalian diam aja. Kalau bagi gua sih, Bro Yunus,
betul di dalam Among Us itu kita bisa menemukan relasi. Hmm. Tapi mesti hati-hati dalam arti begini. Orang yang ada di situ biasanya menampilkan sesuatu yang fake. Dia tidak menampilkan diri apa adanya. Kenapa ya? Ini dunia digital. Lu mau jadi apa saja bisa. Nah, artinya kita sedang sedang digiring sebenarnya untuk tidak mengenal orang secara mendalam. Nah, maka perlu hati-hati. Ya nggak apa-apa sebenarnya bagi saya, nggak apa-apa bisa bermain game ini, tapi hati-hati, mesti hati-hati. Karena di sekitar kamu itu juga ada orang loh. Di sekitar kamu itu ada Betul. manusia. Mereka itu bukan pohon, mereka itu bukan bola. Mereka itu manusia yang lu bisa ajak komunikasi. Betul, bisa menemukan teman di situ, tapi alangkah lebih baiknya menemukan teman di dunia nyata. Karena pertemanan yang baik itu hanya kita bisa temukan di dunia nyata. Maka ketika Yesus pun datang ke dalam dunia, itu adalah cara dia memvisualisasi dirinya yang tidak kelihatan di dalam Allah kan. Dalam. Menarik, Itu tuh, menarik. alam ya. Jadi mungkin gini ya, kayak gini ya, Pastor Melki, bahwa kayak lu boleh main game itu, tapi lu jangan lupa dengan kehadiran orang-orang di sekitar lu gitu. Jangan sampai kayak deket banget sama orang-orang lain di game itu, tapi lu gak sayang sama orang tua lu, kakak lu, teman-teman lu gak peduli sama mereka gitu. Betul. Iya, benar-benar sih. Kesimpulannya yang paling pas lah. Iya. Kalau saya nanggapin gini ya, ada yang nggak bisa ya kita gantikan dengan ilusi gitu. Kenyataannya sejak lahir kita berhubungan dengan manusia secara fisik. Lahir saja kita langsung ini ya, maksudnya Main lahir secara Among fisik Us. orang tua. Oke. Sorry, Lahir bro. main game ya. Berarti besar itu juga kita lewat touching orang tua, lewat semuanya lewat dunia real gitu. Ada yang berarti nggak tergantikan sebenarnya di dalam diri kita. Dan kita berusaha menggantikan dengan maya pun, dunia maya, pasti ada sisi-sisi tertentu yang malah menghasilkan loneliness gitu, menghasilkan kesepian secara perjumpaan secara fisik gitu ya. Dan itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita gantikan dalam kehidupan kita gitu. Walaupun kita mungkin ada game yang kita mainin, tapi kita harus tetap bijak sih. Nggak bisa itu menggantikan pertemuan fisik nyata gitu, secara pribadi manusia. Menarik. Gimana Bro Yoel nih? Silahkan simpulkan bro, kita butuh kesimpulan nih. Ya kurang lebih sama lah. Tidak ada larangan untuk tidak bermain game karena ya saya sendiri juga main game gitu kan. Ya tapi ya kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh kawan-kawan kita tadi, teman-teman kita tadi. Ya jangan sampai ini menjadi penghalang bagi jati dirimu sebagai anak Tuhan gitu. Baik di dalam pola pendidikan, kepribadian gitu, dalam relasi dengan keluarga itu kan, ya kesadaran diri sendiri lah. Itu jangan sampai nanti kitanya malah dirusak gitu. Oke, jadi balik ke diri lagi ya. Ya, mungkin begini sebenarnya, mesti kalau bermain ini mesti kasih batasan. Itu penting sih. Batasannya apa? Batasannya kalau cuma sekedar hiburan, karena kita butuh hiburan nih. Apalagi di masa pandemi ya, pada Yes. stres. Betul. Pandemi Kita butuh lagi. hiburan. Bagi saya itu normal lah. Orang butuh hiburan. Tapi kalau itu sudah melebihi batas hiburan, nah mesti hati-hati. Jadi ini bicara soal waktu juga ya, Pastor Ya. Melki. Ya, betul. Iya. Jadi mesti ada bordernya lah. Dalam segala sesuatu ada bordernya. Ini hanya batas hiburan. Ini kita juga harus ingat waktu. Jadi macam-macam. Maksudnya tiap-tiap pribadi itu mesti kasih batasan-batasan. Mana yang gua boleh lakukan, mana yang enggak. Mana yang harus saya lakukan sekarang, mana yang nanti. Nah, contohnya kalau game Among Us itu kalau sudah sampai dia kecanduan, kan bisa jadi mengabaikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Maka perlu batasan supaya tidak terjebak pada kecanduan main game itu. Terlepas daripada filosofi yang ada di dalamnya ya, kalau mau selidiki lagi isi daripada game itu, tapi mesti harus ada batasan. Itu yang utama sih. Iya. Bro Iya. Jevin gimana, Bro Jevin? Saya mau bilang begini, hati-hati main Among Us. Kenapa? Karena ini game bisa jadi game yang berbahaya.
Kenapa? Karena game ini pertama ada kekerasan di sana. Ada killing people, killing friend yang di apa ya? Diwakili oleh game gitu. Karakter dalam game yang kita main. Jangan sampai ini kemudian mengulang kisah yang kita tahu ya beberapa tahun yang lalu ketika game GTA Vice City, teman-teman tahu ya, yang dikembangkan oleh Rockstar. Itu ada satu kisah karena Rockstar buat game GTA Vice City yang temanya adalah kebebasan dan lu bisa tembak orang di jalanan, lu bisa curi mobil, lu bisa nembak polisi, lu bisa dapat banyak bintang dan kemudian semua polisi mencari lu dan sebagainya. Kemudian ada satu anak remaja di Alabama namanya Devin Moore, itu kemudian karena main tiap hari, tiap jam, satu malam dia curi satu mobil sampai kemudian ketahuan polisi bawa dia santai saja dia parkir, kemudian polisi tangkap dia dan kemudian sampai di kantor polisi, dilepas borgolnya dan waktu borgolnya terlepas dia ambil pistol polisi dan dia menembak polisi. Dia menembak satu polisi, dia keluar dan dia menembak satu polisi lagi. Dia keluar lagi, ada satu polisi lagi, dia menembaknya dan dia bilang, hidup ini kayak game, gitu. Hidup ini kayak game. Dan kemudian dia dipenjara. Dan ada satu pengacara yang merasa bahwa dia bukan hanya dia yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dia, tapi juga pihak Rockstar yang membuat game dengan bertema kekerasan seperti ini. Dan itu jadi viral sekali karena kemudian Rockstar membuat sequel barunya itu GTA San Andreas yang lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, lebih beragam, lebih bebas. Dan di sana jadi masalah kan, kenapa? Karena di GTA San Andreas itu ternyata ada diajarkan juga tentang lu bisa having sex. Dan itu dimainkan oleh anak-anak remaja dan itu Rockstar dapat. Lu main gak dulu bro waktu itu? Gue main sih. dan itu kan booming sekali kan GTA San Andreas itu kan. Booming sekali tapi kita tidak tahu ya ternyata di balik game yang booming itu ada cerita sedalam, sedip dan separah itu. Benar. Dan menurut gue game tuh punya efek, game tuh punya ide, game tuh punya cerita dan game itu merasuk ketika lu main itu lu tidak menyadari. Jangan sampai gue sedang melihat dunia ini sudah tidak real lagi seperti yang kita bicarakan tadi. Apalagi di Among Us itu kan kita diajarkan untuk bisa membunuh secara sneaky. Itu bahaya banget loh. Itu mengajarkan kita untuk pintar membangun rencana strategi. Memfitnah lagi bro ya. Fitnah-fitnahan gitu ya. Nah, fitnah-fitnahan gitu. Nah, rekan-rekan gimana nih menanggapi permasalahan yang lebih jauh ini tentang efek game ini ke anak-anak muda? Nah, memang sih kalau bicara tentang efek game ya, efek game itu nggak bisa langsung ketika lu main sekarang lalu langsung ada efeknya. Makanya tadi sempat saya ngomong bahwa mesti ada batasan. Karena kalau sudah melewati batas, ya bisa jadi apa yang dikatakan oleh Bro Jevin itu akan terjadi. Jadi itu semacam ini, game itu sebenarnya kayak racun yang membunuh pelan-pelan. Jadi dia nggak langsung membunuh lu atau membuat lu jadi pembunuh dalam gitu waktu lah. singkat gitu. Nggak bisa. Jadi dia pelan-pelan. Dan menarik sekali mereka membuat game. Coba perhatikan deh teman-teman kalau main game itu. Sedikit demi sedikit, semakin tinggi, semakin berat levelnya. Itu kan sebenarnya sedang mendrive kita. Lu bisa kok, lu bisa. Dan akhirnya ketika itu menjadi konsumsi setiap hari, maka tidak heran ketika terjadi yang di Alabama itu. Jadi istilahnya tidak langsung pada hari itu ketika lu main, lalu kemudian lu akan menjadi pembunuh yang berdarah dingin, yang setelah itu kamu bisa nuduh orang, nggak akan terjadi. Tapi itu akan mendesain pikiran, mendesain diri kita, sehingga suatu saat bisa akan meledak. Betul. Dan sebenarnya ciri-ciri kecilnya itu sudah kelihatan. Misalnya kayak kemarin saya main game Among Us dengan orang-orang di luar.
lalu kemudian jadi imposter dan kemudian saling nuduh dan sebagainya. Kemudian waktu selesai game itu dia ngechat di bagian chat itu stupid gitu. Ada satu bilang makiane gitu. Dan gue bilang come on man, ini cuman game gitu. Ini game doang gitu. Kenapa lu harus marah sampai lu harus melukai perasaan orang lain, merendahkan martabat orang lain? Ini hanya game gitu. Itu hal kecil, tapi kita bisa lihat ini efek game yang berbahaya. Gitu. Rekan-rekan juga pasti punya pengalaman dimaki ya. Saya yakin Yoel nih. Apa? Pelakunya atau apa, bro? Korban. Saya pernah mengalaminya Imposter sih ketika memang. main Werewolf yang online. Jadi Ya. saya cuma main satu ronde gitu, belum apa-apa gue udah mati istilahnya lah. Lalu orang-orang mereka kesel kenapa cepet banget. Nah, kayak gitu tuh. Nah, memang gue setuju dengan apa yang Bro Jevin katakan. Itu udah tanda-tanda sebenarnya. Itu kan baru verbal ya, menyakiti orang. Lalu kemudian itu kan dosa itu kan selalu berkembang, upgrade kan, betul, kayak dia upgrade terus, upgrade dan ya bisa terjadi violence. Betul. Nah, boleh saya tanggapi? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, dari pembahasan ini saya pas banget ya bawa buku ini kan tentang Timothy Keller. Itu cheat game Jadi, lah. Oh, kita akan kasih tahu cheat ya Among Us ini kepada ini pemirsa buku cheat percaya. game ya. Jadi di buku ini dia sempat bilang sebenarnya banyak hal yang itu kan diciptakan Tuhan, seks, uang dan segala hal misalnya ya. Itu sebenarnya kan pada dasarnya adalah creation, tapi ketika kita jadikan itu sebagai ilah, dia kita mulai mencintainya tuh ya ke sana. Dia lama-kelamaan akan menjadi bosnya kita dan akhirnya menghisap kita kembali gitu. Dan dia akan minta korban istilahnya. Kalau dulu dewa-dewa zaman dulu kan ilah-ilah dulu itu kan minta korban ya. Ayo puja saya dengan cara kamu kasih korban, saya berikan kamu sesuatu. Mungkin begitu juga dari pembahasan tadi ya. Ketika kita mungkin hanya bermain jadikan hiburan itu sebagai mungkin fun saja. Tetapi kalau kita gantikan itu sebagai ilah selain Tuhan, maka lama-kelamaan dia akan minta korban. Korbannya apa? Kalau dulu bentuk binatang, kalau dulu ya dipersembahkan. Dulu juga ada anak dilempar ke sungai demi menghentikan ini ya banjir segala macam. Sekarang korbannya apa? Kota. Betul, uang ya. Uang, harga diri, Kesehatan, betul. Banyak sekali yang dikorbankan. Kita mulai memberikan korban nih ke ini ya. Dan ini loh, mereka kan jual skin gitu-gitu ya. Dan mereka dapat benar. gitu. Betul. Ini berhubungan dengan skripsinya Yoel nih tentang addiction nih. Boleh Berarti Yoel. kita udah mulai meninggalkan Among Us, kita bicara lebih luas lagi nih berarti bro ya. Ya, Game betul. online secara lebih luas lagi. Teman-teman, jangan cuma ingat main Among Us, tapi ingat juga bahwa God Among Us.